Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Galang Horor. Ketemu lagi bareng aku Andi, dan pada malam Jumat kali ini aku dan tim Galang Horor bakal ngebahas salah satu video yang lagi viral di salah satu platform ya, yang lagi naik daun nih tiba-tiba FYP di platform itu. Jadi video ini tuh bakal menceritakan tentang sosok Kuyang. Untuk lebih jelasnya nih, kalian bisa lihat dulu ya potongan video yang ini bakal aku kasih lihat ke kalian. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil nas malikin nas ilahin nas syarri waswisil khannas. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tadi penggalan video dari yang katanya sosok Kuyang yang lagi neror salah satu keluarga ya. Dan yang aku tahu, kejadian ini tuh terjadi di daerah Cilengsi, tepatnya di Kabupaten Bogor ya. Jadi di daerah Cilengsi ini ada satu keluarga yang mengaku kalau rumahnya itu lagi didatangi oleh sosok Kuyang. Jadi kejadiannya ini kurang lebih malam itu tuh satu keluarga ini lagi ada dalam rumah, dan katanya di dalam rumah itu ada seorang bayi ya, seorang bayi yang mungkin baru lahir. Nah, entah karena apa atau sebab apa, tiba-tiba satu keluarga ini ngelihat ada sosok hitam yang melayang dari balik pintu. Jadi mereka ini posisi ada di dalam rumah. Pintu mereka yang kalian lihat tadi di video itu ada sedikit celah atau kaca yang transparan, itu bisa tampak keluar. Ada bayangan hitam yang melayang di balik pintu rumah keluarga ini. Nah, karena mereka ngerasa sosok itu tuh sosok bukan manusia dan mereka yakin itu jin, dan mereka meyakini kalau itu tuh sosok Kuyang yang lagi mondar-mandir di depan halaman rumah mereka. Pas juga kebetulan di rumah itu ada seorang bayi ya, seorang bayi yang baru lahir. Nah, di sini aku bakal ngebahas ke kalian kebenaran dari video ini. Tapi kembali lagi ke kalian, boleh percaya boleh tidak. Kalau percaya ya alhamdulillah, kalau tidak juga itu kembali ke kalian masing-masing. Yang penting biasanya aku menyampaikan apa yang aku tahu dan apa yang kulihat, dan aku tuh selalu cari tahu kebenarannya menurut aku pribadi. Nah, jadi kejadian ini baru viral ya. Ada beberapa akun juga yang coba ngebahas tentang video yang lagi viral ini. Ada beberapa akun, ada beberapa orang juga yang naikkan video ini, jadi makin rame. Kalau dari sisi yang aku lihat sendiri, sebenarnya itu bukan sosok Kuyang. Itu bukan sosok Kuyang. Yang aku lihat memang ada sosok jin yang ada di depan rumah itu, yang sengaja mondar-mandir, entah apa tujuannya aku juga nggak tahu. Dan setelah aku cari tahu juga kebenarannya, ternyata mereka mengakui atau pihak keluarga itu mengakui bahwasannya mereka nggak ngelihat sosok Kuyang dari balik pintu rumah mereka. Jadi mereka nggak ngelihat sosok Kuyang ya. Tapi mereka membenarkan kalau sebenarnya tuh di balik pintu itu mereka ngelihat bayangan hitam yang mondar-mandir. Dan di rumah itu juga tuh sebenarnya nggak ada bayi. Mereka ngaku kalau di rumah itu sebenarnya nggak ada sosok bayi dan nggak ada yang baru melahirkan juga. Jadi berita itu sebenarnya dibesar-besarkan oleh salah seorang oknum yang aku juga nggak tahu oknumnya ini siapa, karena
setelah berita itu naik, setelah berita itu FYP, para warga, semua warga yang ada di sekitaran rumah itu pada tenang-tenang aja, anteng-anteng aja, nggak ada yang heboh kayak ya bener-bener kejadian nyata, itu nggak ada. Jadi mereka semua anteng aja, nggak heboh seperti kejadian yang di video itu ya. Tapi sekali lagi aku bilang memang ada sosok jin yang dibalik pintu mereka itu ada, dan aku yakin itu memang ada, karena yang aku lihat ada sosok perempuan ya berambut panjang yang mondar-mandir di depan pintu itu dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, dan itu bolak-balik. Entah apa tujuannya aku juga nggak tahu, tapi yang pasti memang aku lihat ada jin itu. Dan yang pasti aku bilang sekali lagi, itu bukan sosok Kuyang, karena dari apa yang kita tahu, Kuyang itu hanya ada di daerah Kalimantan, dan itu hanya ada di daerah pedalaman. Kalaupun ada di luar daerah Kalimantan, itu juga masuk akal, mungkin aja siapa tahu si pemilik ilmu Kuyang ini itu dia lagi ada di luar daerah Kalimantan, jadi dia gunakan ilmu itu untuk mencari mangsa di luar daerahnya, dan dia cari mangsa di daerah luar. Dan yang perlu kalian tahu juga, Kuyang ini sebenarnya bukan sosok jin, bukan sosok hantu, setan atau sejenisnya, melainkan orang yang mempelajari ilmu hitam untuk membuat dia awet muda, untuk membuat dia tuh terus kelihatan cantik, dan untuk membuat dia tuh terus panjang umur. Jadi memang Kuyang ini bisa dipelajari ya, turun temurun, dan itu hanya orang-orang tertentu yang mungkin punya silsilah yang bisa mempelajari atau mendapat ilmu turunan dari Kuyang ini sendiri. Dan cara kerja atau ritual yang dilakukan oleh Kuyang ini kita juga udah pernah bahas ya di channel sebelumnya, di konten sebelumnya, bahwasannya Kuyang bakal keluar di malam hari atau di malam tertentu, nggak mesti di malam Jumat juga, tapi dia memang bakal keluar di malam tertentu untuk mencari mangsa. Dan mangsanya itu sendiri memang seorang bayi yang baru lahir atau janin yang masih ada di dalam kandungan, bisa juga darah haid dari wanita yang lagi haid, itu darah juga bisa dia konsumsi. Dan yang paling fatal itu yang mungkin sering lalai dilakukan oleh beberapa orang, terutama kaum perempuan, itu membuang pembalut sembarangan. Ini perlu kalian perhatikan ya, masukan juga buat kalian, jangan membuang pembalut sembarangan, karena bukan cuma jin lain, tapi Kuyang ini juga ada gambaran bakal konsumsi darah haid kalian. Dan itu kenapa rata-rata kaum perempuan yang sering diganggu oleh jin, kayak kerasukan, kayak mungkin sulit jodoh. Aku sering nemu case seperti itu, sulit jodoh, sering sakit-sakitan, ya sering gelisah dan segala macam. Kenapa? Darah dari kalian itu sudah dikonsumsi sama jin atau Kuyang. Jadi buat kalian, usahakan buang pembalut kalian di tempat yang semestinya, atau ya yang aku tahu bisa dicuci baru dibuang. Mungkin agak ribet, tapi itu lebih baik buat kalian. Dan satu hal yang bakal aku share ke kalian, aku bagi ke kalian ciri-ciri atau cara kalian mengetahui siapa sih orang yang menggunakan ilmu Kuyang ini, dan gimana sih membedakannya antara manusia normal dengan manusia yang menuntut ilmu Kuyang ini. Dan itu aku bakal bagikan ke kalian, tapi kurang lebihnya sebelumnya aku minta maaf. Aku hanya berbagi apa yang aku tahu, salah dan kurangnya sekali lagi aku minta maaf. Jadi buat kalian yang awam, yang penasaran beneran ada nggak sih ilmu Kuyang ini, ya aku bilang ada. Memang itu ilmu turun-temurun dari daerah Kalimantan yang dipelajari oleh beberapa orang ya, yang masih meyakini atau menganut ilmu itu. Dan ciri-ciri seseorang yang menganut ilmu Kuyang ini bisa kalian lihat sewaktu siang hari. Intinya kalian bisa melihat ciri-cirinya itu sebelum malam hari ya, dari pagi, siang atau sore. Ciri-ciri yang paling mencolok
dari mereka yang menganut ilmu kuyang ini adalah mereka selalu menutupi bagian lehernya itu dengan selendang. Kalian bisa perhatikan itu. Jadi kalau ada nih orang yang keluar di siang hari menggunakan selendang di lehernya, yang mungkin itu nggak normal atau nggak wajar untuk daerah sekitaran kita, itu kalian bisa hati-hati, bisa kalian waspadai. Dan ternyata benar, waktu aku ngomong gini ini ada suara cicak ya, mungkin kedengaran nanti di audio. Jadi biasanya ya, sosok kuyang ini yang terus menerus mencari mangsa tanpa henti, karena dia ambisi pengen terus terlihat cantik, pengen terus terlihat awet muda. Dia bakalan terus menerus mencari mangsa, nggak peduli itu siapa aja bakalan dia jadikan mangsa. Semakin banyak dia makan mangsa, mencari mangsa, dan menggunakan ilmu ini, itu bakalan ada tanda di lehernya, yaitu kayak bekas cekikan atau bekas luka di bagian leher itu seperti melingkar, itu seperti luka ya, warna merah seperti darah. Nah, itulah yang ditutupi oleh si pemilik ilmu kuyang ini. Jadi biasanya rata-rata mereka menutupinya dengan selendang. Kedua, seseorang yang menganut ilmu kuyang ini bakalan salah tingkah jika dia melihat seorang bayi. Jadi nih, kalian bisa perhatikan ya, orang-orang yang terlalu berlebihan, yang berlebihan ini kayak over. Saat yang lihat bayi, tingkahnya, gelagatnya itu tiba-tiba berubah. Yang biasanya ini kalau orang normal ngeliat bayi cuma sekedar gemes atau gimana, cubit-cubit pipi. Nah, kalau orang penganut ilmu kuyang ini berbeda, seperti ada hasrat dia tuh, atau ekspresi wajah itu bakal langsung berubah saat ngelihat seorang bayi, apalagi bayi yang baru lahir, ibu hamil juga. Jadi kalian bisa perhatikan, itu sebabnya ada juga penyakit yang namanya palasik. Itu bukan cuma di daerah Kalimantan, daerah sini juga ada penyakit palasik. Itu banyak rata-rata menyerang bayi. Dan seorang bayi yang terkena penyakit ini, kita sama-sama tahu itu badannya bakalan kurus, badannya bakalan habis, dan bayi ini bakalan rewel setiap saat, terutama maghrib menjelang malam itu bakalan selalu rewel. Nah, itu biasanya dia udah jadi korban dari si kuyang ini. Jadi aku saranin buat kalian lebih berhati-hati jika membawa bayi keluar. Itu lebih hati-hati, usahakan banyak berdoa, banyak berzikir, supaya bayi kalian terlindung dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga, ciri-ciri yang bisa kalian lihat dari orang yang menganut ilmu kuyang ini adalah dia nggak bakal tahan sama lantunan ayat suci. Nggak peduli itu pagi, siang, sore, di saat dia ada dalam satu perkumpulan, entah itu majelis, entah itu perkumpulan ya sesama warga, di saat kalian melantunkan ayat suci, dia pasti bakal langsung gelisah, dia nggak tenang, dan dia bakalan pergi dari tempat itu. Jadi simpelnya gini, di saat kalian lagi ada perkumpulan yang biasanya warga sekitar tuh memakai cadar, kudung atau apa, sementara satu orang ini memakai selendang untuk menutupi lehernya, dan saat kalian membaca ayat suci, melantunkan ayat suci, dia gelisah dan dia pergi, kalian bisa mencurigainya. Rata-rata ya, namanya manusia normal, apalagi muslim, nggak mungkin gelisah kalau dengar ayat suci. Pasti bakalan tenang, adem, ayem. Berbeda dengan orang yang menganut satu ilmu ya. Nah, itu jadi 3 ciri yang bisa kalian perhatikan dari seseorang yang menganut ilmu kuyang. Nah, selanjutnya apa nih? Aku bakal bagi tahu juga ke kalian. Ya, kita minta jangan sampai ada hal-hal ini terjadi di dekat kalian. Tapi kalaupun ada di desa kalian atau di tempat kalian yang mengalami peristiwa seperti ini, ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan saat kalian atau desa kalian diteror oleh sosok kuyang ini. Pertama, aku sih belum tahu ini benar atau enggak, tapi beberapa orang membenarkan bahwasannya kuyang ini takut sama
sebuah paku beton yang dibakar ujungnya, dan kalian letak di daerah rumah atau bagian luar rumah. Dia bakalan takut sama paku beton, paku ya, yang putih itu kalian bakar dan kalian taruh di depan rumah. Ya mungkin ya logikanya nyambung ke sosok kuyang ini kan identik sama kepala doang dan organ tubuh yang melayang gitu. Mungkin dia takut nih kalau organ tubuhnya ini kesenggol sama paku panas ini. Itu bisa jadi juga, karena kan memang sosok kuyang ini bukan sosok jin yang benar-benar jin yang halus, tapi manusia yang menganut ilmu. Jadi bisa aja dia tetap terkena sama benda-benda fisik dari manusia ini sendiri. Dan kedua, biasanya dia nggak bakal tahan sama ayat-ayat suci, sama ya zikir-zikir sholawat yang dilantunkan dari dalam rumah. Jadi buat kalian yang awam nih, mana tahu lagi ada kejadian seperti ini, kalian bisa lantunkan ayat suci apa aja, ayat pendek, zikir, murotal, sholawat yang kalian tahu, kalian lantunkan bareng-bareng keluarga. Dan usahakan buat kalian yang masih memiliki anak bayi, itu kalian dekap, jangan kalian biarkan sendiri. Kalau bisa ya kalian kelilingi lah bayi ini, kalian sholawati untuk di malam itu ya. Dan keesokan harinya kalian bisa panggil si ustadz, kiai, atau siapa aja yang bisa ngebantu kalian ngusir sosok kuyang ini dari rumah kalian, supaya rumah kalian terhindar dari gangguan-gangguan kuyang seperti ini. Jadi itu ya beberapa ciri-ciri yang bisa kalian lihat dari orang yang menganut ilmu kuyang dan cara mengatasinya. Dan kembali lagi ke video yang lagi viral tadi, aku sekali lagi tegaskan, itu bukan kuyang. Itu berita yang dibesar-besarkan atau dihebohkan oleh oknum tertentu agar akunnya FYP. Jadi itu bukan kuyang. Jadi kalau kalian ngelihat nih berita-berita yang lagi FYP di TikTok, bisa di-share dulu, bisa dipelajari dulu benar-benar, bisa ditelaah dulu benar-benar, benar nggak berita ini, benar nggak itu sosok yang dijelaskan di dalam video, dan benar nggak memang pihak keluarga itu mengakui kejadian itu gitu. Jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah, karena sekarang banyak ya fitur-fitur canggih dalam handphone yang bisa membuat video itu seolah-olah nyata. Ya, untuk pembahasan kali ini itu aja dari aku. Kedepannya atau di malam Jumat depan aku bakal ngebahas hal lain yang mungkin bakal menarik minat kalian untuk terus pantengin channel Galang Horor. Terutama aku ada janji bakal ngebahas tentang Menara Saidah. Itu juga aku belum bahas ke kalian. Insya Allah di malam Jumat depan aku bakal bahas tentang Menara Saidah dan mitos-mitos yang ada di Menara Saidah. Untuk kesempatan kali ini aku sudahi dulu. Semoga apa yang aku sampaikan jadi pembelajaran buat kalian, bisa diambil yang baiknya, sisi positifnya, yang jeleknya bisa dibuang. Kurang dan lebih salah dalam penyampaian atau salah dari gerak-gerik aku juga minta maaf. Sekian dari aku, Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.